Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil atau Mai. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk seluruh hidup kami, serta topangan berkat-berkat yang terus Engkau curahkan, sehingga kami dapat terus menjalani hidup ini, karena Engkau terus menyertai dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman. Kami mohon tolonglah kami mohon ampunilah segala dosa kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk memperhatikan dan juga menyediakan hati kami, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk menerima firman-Mu, serta kemampuan untuk selalu mengingatnya dan juga melakukannya, menghidupi firman-Mu setiap hari. Tuhan tolonglah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang lobak mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah? Sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini ialah bahwa ini adalah doa dari pemazmur. Ya, doa kepada Tuhan untuk keadilan terhadap orang jahat. Saudara, bagian firman Tuhan atau Mazmur yang kita baca ini, Mazmur 10 adalah Mazmur ratapan. Termasuk Mazmur ratapan di mana penulis Mazmur ini
berdoa kepada Tuhan untuk keadilan terhadap orang jahat. Kalau kita perhatikan ayat 1 hingga ayat 11, di sana pemazmur meratapi bahwa orang jahat itu tampaknya makmur saat mereka menindas orang benar. Kemudian di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 15, pemazmur menegaskan kepercayaannya bahwa Tuhan akan membantu orang benar dan meminta Tuhan untuk menghukum orang jahat dengan mengatakan, patahkanlah lengan orang fasik. Dan ayat 16 sampai dengan ayat 18, pemazmur di sana menegaskan bahwa Tuhan akan memerintah dengan belas kasihan, kebenaran, dan keadilan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Seperti di dalam banyak mazmur ratapan lainnya, Mazmur 10 ini dimulai dengan dua pertanyaan. Pertanyaan apa? Yaitu, mengapa? Mengapa ya Tuhan engkau berdiri jauh-jauh? Itu yang pertama. Kemudian, mengapa engkau menyembunyikan diri pada waktu kesusahan? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Sama seperti pemazmur juga kita bertanya, mengapa ya Tuhan? Sebagai orang Kristen, kita tidak menuduh Tuhan ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tidak, saudara. Sebaliknya ketika masalah besar menimpa kita, mereka begitu membanjiri kita sehingga Tuhan tampaknya tidak hadir atau tidak melakukan apapun untuk menghibur kita. Ya. Dan kita bertanya, apakah engkau masih di sana Tuhan? Apakah kamu masih mendengarkan kami? Apakah engkau mendengarkan doa kami Tuhan? Nah, tetapi pemazmur lain meyakinkan kita bahwa Tuhan yang menjagamu, tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Itu keyakinan kita di Mazmur 121 ayatnya yang ketiga dan keempat. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, di dalam Mazmur ini, ya, dalam ratapan ini, pemazmur membuat katalog tentang kata-kata jahat orang fasik. Kata-kata seperti apa? Yaitu yang pertama, ia digambarkan, yaitu orang jahat itu digambarkan dengan cara yang sama, sombong, bangga, angkuh. Nah, dalam kesombongannya, ia percaya tidak ada yang dapat menghentikannya dari memburu orang yang lemah. Ia penuh dengan atau ia yakin dengan kekuatannya sendiri, membanggakan bahwa nafsunya, ya, membanggakan hawa nafsunya, jadi ia tidak memiliki tempat bagi Tuhan dalam hidupnya. Orang fasik itulah yang ia lakukan. Ia tahu Tuhan itu ada, tetapi ia menyangkal kenyataan ini dan bahkan mengutuk Tuhan. Ia menyetujui orang-orang jahat seperti dia dan mengabaikan Tuhan, mengabaikan hukum Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan. Karena ia tidak bertuhan, ia tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri. Ia membanggakan bahwa ia akan selalu makmur dan bahagia dan tidak peduli kejahatan apa yang ia lakukan terhadap orang lain. Jadi ia mencibir dengan jijik terhadap musuh-musuhnya. Itu yang pertama, saudara. Kemudian kata-kata jahat yang kedua, yaitu orang fasik ini. Orang fasik itu tidak hanya sombong dan tidak bertuhan, dia juga penuh dengan kutukan, kebohongan, dan ancaman. Dia mengintimidasi dan menindas orang lain dengan ancamannya. Dia merancang rencana-rencana yang menipu untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Janji-janjinya tidak berguna, karena itu hanyalah kebohongan belaka. Dan ketiga, orang jahat atau orang fasik itu kejam, berdarah-darah dan suka membunuh. Ia mengintai seperti singa, siap memburu mangsa yang tidak bersalah dan tidak curiga, baik di desa maupun di alam liar. Ia merencanakan kejahatan terhadap orang miskin yang tidak berdaya untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan senang ketika ia menghancurkan mereka. Itulah orang fasik yang tidak peduli dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan ini, ya, tentu saja kita juga akan bertanya-tanya, bagaimana dengan kita? Ya. Nah, saudara,
Kemudian bagian kedua dari Mazmur ini adalah doa orang yang benar di ayat 12 sampai dengan ayat 15. Karena kesombongan dan ketidakbertuhanan dan kekerasan orang-orang jahat atau orang fasik, pemazmur berdoa kepada Tuhan. Pemazmur memohon kepada Tuhan dalam ayat yang ke-12. Bagaimana doanya? Bangunlah ya Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Pemazmur memohon, pemazmur berdoa, meminta kepada Tuhan untuk campur tangan atas nama orang benar melawan orang jahat. Dalam kesombongannya orang jahat atau orang fasik itu berpikir bahwa Tuhan telah melupakan orang benar di dalam ayat 12. Bahwa ia tidak bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatannya ayat 13, dan bahwa ia akan selalu makmur dan tidak akan ada masalah yang menimpa dia di dalam ayat 5 dan 6 di situ. Nah, saudara, apa yang didoakan pemazmur? Ia berdoa kepada Tuhan demikian, agar Tuhan menggunakan tangannya, agar Tuhan menggunakan kekuatannya untuk menolong yang tertindas. Doanya didasarkan pada kebenaran Allah. Allah melihat perbuatan jahat orang fasik, dan pemazmur memohon kepada Allah karena ia percaya bahwa Allah akan menolong mereka yang tidak berdaya. Sebagaimana yang dicontohkan yang di sini adalah tentang orang anak yatim. Kemudian pemazmur berdoa untuk apa? Untuk kehancuran mereka. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang-orang berbuat jahat. Saudara, di dalam bagian kitab Mazmur lain, kita menemukan beberapa doa semacam ini untuk melawan musuh-musuh Allah. Demikian doa pemazmur di bagian yang lainnya. Biarlah mereka mendapat malu dan gentar untuk selama-lamanya. Biarlah mereka binasa dalam aib. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya menjadi gelandangan dan pengemis sepanjang masa. Nah, saudara, itu doa-doa dari pemazmur atau yang dapat kita baca di dalam Mazmur. Saudara, tentu saja kita juga melihat, kita bandingkan dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah Tuhan Yesus Kristus menentang kutukan-kutukan ini ketika ia memberitakan kita untuk apa? Mengasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Lalu apa yang harus kita doakan kalau demikian? Ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Yang pertama adalah seperti pemazmur, kita harus berdoa agar apa? Agar keadilan Allah ditegakkan. Kita mohon Allah yang bertindak, yang menuntut pembalasan, dan bukan kita. Jika tidak di zaman ini, di zaman yang akan datang, dan Tuhan terus bekerja. Kemudian yang kedua, apa yang kita doakan? Kita tidak boleh berdoa agar Allah membalas dendam atas musuh-musuh pribadi kita. Tetapi sebaliknya, saudara, mari kita berdoa, atau harus kita berdoa untuk keselamatan mereka. Seperti juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang menasihatkan kita, umat Kristen, orang percaya, berkatilah mereka yang menganiaya kamu, memberkati dan jangan mengutuk mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu saudara, marilah kita tidak jemu-jemu berdoa. Ya, kita harus tekun berdoa untuk keadaan sekarang ini. Dunia sekarang ini semakin jahat, manusia itu semakin jahat. Tetapi kita yakin Tuhan itu tetap ada dan tetap berkuasa. Tuhan itu pasti peduli dan ia akan bisa bertindak. Saudara, Tuhan akan membinasakan orang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang benar di dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Di dalam bagian penutup ini, yaitu ayat 16 sampai 18, pemazmur menyatakan kepercayaannya pada pembebasan dan keadilan Tuhan. Tuhan pasti mendengar doa umatnya yang menderita secara fisik, menderita secara rohani dan emosional. Dan di sini pemazmur membandingkan akhir orang benar dan orang jahat. Ya, Allah mengabulkan keinginan orang benar atau mendengarkan dan mengabulkan doa orang benar. Doa orang benar, ya, keinginan orang benar untuk bersama dengan Allah, untuk bersekutu dengan Allah, untuk membaca dan mendengarkan firman Allah. Jadi kita ingin menyembah Allah setiap hari. Ya,
Tuhan karena Allah tinggal bersama dengan umatnya. Ia memberikan firman-Nya kepada kita. Artinya bahwa Ia ada bersama dengan kita. Karena firman adalah Allah itu sendiri. Kita memuji Allah di sini dengan nyanyian pujian dan ucapan syukur. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Dan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita ambil bagian sebagai tubuh Kristus. Untuk apa, saudara? Sebagai tubuh Kristus mengambil bagian untuk berdoa dan terus melayani Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya, satu-satunya keinginan orang jahat ialah apa? Yaitu uang, harta, benda, kekuasaan, dan ketenaran. Kesenangan adalah bersekutu dengan orang jahat lainnya yang seperti jahatnya dia. Berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu disebutkan di dalam Mazmur pasal 1. Baginya firman Tuhan itu adalah kebodohan dan pelanggaran terhadap kesenangannya. Nyanyian-nyanyian atau lagu-lagunya bukan lagu untuk memuji Tuhan, tetapi lagu tentang kekerasan, kejahatan, hujatan, kekacauan, ketidaktaatan. Orang fasik tidak merayakan kebaikan Tuhan, memuji kebaikan Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi kita orang benar tentu tidak demikian. Pemazmur menyemangati kita ketika masalah datang kepada kita. Tetapi kita melihat semua kemakmuran dan keberhasilan orang fasik di sini. Kita juga sementara kekayaan dan kekuasaan orang fasik, mungkin mereka terus berlanjut di zaman ini. Pemerintahan Tuhan yang adil dan benar adalah untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, teruslah berdoa dan berdoalah tanpa henti ketika masalah datang menimpa kita atau kita hadapi. Karena Tuhan itu tidak tidur dan tidak terlelap. Pasti Ia peduli dengan kita dan Dia akan mendengar doa-doa kita setiap hari dan Dia pasti bertindak. Pasti bertindak. Kalau bukan hari ini, kalau bukan besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yang jelas Tuhan itu pasti. Dan Dia punya agenda dan Dia punya jadwal. Yang penting bagi kita adalah tetap dan tekunlah berdoa. Memang kadangkala ketika penderitaan besar datang, sepertinya Tuhan itu tampak jauh. Sepertinya mungkin kelihatannya Tuhan itu telah melupakan kita. Tidak peduli. Namun demikian saudara, yakinlah bahwa Dia tetap dekat ketika kita membutuhkannya. Tuhan tidak melupakan kita. Sama seperti Dia menggenapi semua janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Israel. Dia pun akan menggenapi semua janjinya kepada kita, umatnya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, juru selamat kita. Pada malam sebelum Ia disalibkan untuk dosa-dosa kita, Ia sangat berduka dan Ia berdoa. Namun penghiburannya adalah berdoa kepada Bapanya di sorga. Dan dalam penderitaannya, Ia makin sungguh-sungguh berdoa. Dan keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Oleh sebab itu saudara, seperti Rasul Paulus menasihatkan kita, menyampaikan kata-kata semangat atau dorongan kepada kita. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dan permohonanmu itu. Berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasihan Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kita. Dan jangan ragu, tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa dan pasti Ia bertindak dan akan membela orang-orang yang benar, yang berharap kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang memberikan firman-Mu untuk kami, untuk terus menguatkan kami di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Ketika kami melihat, mata kami menyaksikan betapa orang fasik dan orang jahat sepertinya berjaya, dan mereka hidup makmur, gemuk, dan mereka tidak dilanda oleh malapetaka atau apapun. Sepertinya semua rencana mereka terlaksana, semua kejahatan mereka itu benar-benar terlaksana, dan sepertinya Tuhan itu tidak peduli dengan keadaan itu. Tetapi melalui firman-Mu pada hari ini, kami diyakinkan bahwa Engkau melihatnya.
bahwa Engkau akan membela orang yang tertindas, membela orang yang benar. Dan pasti Engkau menghajar dan menghukum orang-orang fasik yang menghujat Engkau, yang menghina Engkau, yang menyatakan bahwa atau yang membanggakan kejahatannya. Kami yakin dan percaya, karena itu tolonglah kami ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat hari ini, kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan teguhkan akan iman kami semuanya. Sertailah kami, mampukan kami setia dan tetap percaya akan Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.